Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang obat analgetik dan antipiretik. Yang pemateri saya mempersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu pengertian obat analgetik atau analgesik. Nah, analgetik atau analgesik itu sendiri adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran dan akhirnya akan memberikan rasa nyaman pada orang yang menderita. Jadi pada saat kita mengonsumsi obat analgetik ini kita tidak kehilangan kesadaran, tetapi setelah kita mengonsumsi obat analgetik ini kita akan merasa nyaman. Yang berikut itu mekanisme kerja obat analgetik. Nah, merupakan kelompok antiinflamasi non-steroid bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklooksigenase sehingga mempunyai efek analgesik. Nah, jadi obat antiinflamasi non-steroid itu sendiri atau biasa disebut dengan OAINS itu merupakan obat yang sering diresepkan oleh dokter dan terjual bebas di masyarakat. Obat ini juga memiliki efek analgetik, antiinflamasi dan antipiretik sehingga penggunaannya sangat umum di masyarakat. Nah, sintesis prostaglandin ini sendiri juga dapat terjadi bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis. Nah, itu dapat terjadi bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan enzim siklooksigenase yang bertanggung jawab untuk pembentukan prostanoid termasuk tromboksan dan prostaglandin seperti prostaklin. Yang berikut itu klasifikasi dan jenis obat analgesik. Itu terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama asam mefenamat, yang kedua natrium diklofenak, yang ketiga ketoprofen. Nah, asam mefenamat ini dapat meredakan nyeri ringan sampai berhubungan dengan sakit gigi, dysmenorrhea primer termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri karena operasi. Nah, dysmenorrhea primer ini adalah nyeri pada perut bagian bawah saat menstruasi tanpa disertai adanya kelainan atau penyakit pada panggul. Yang berikut itu natrium diklofenak. Natrium diklofenak ini termasuk pengobatan jangka pendek untuk kondisi akut dan kronis. Yang berikut dosis yang spesifik untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kondisi yang ibu alami. Yang pertama itu diklofenak. Diklofenak ini diindikasikan untuk meredakan gejala nyeri setelah operasi. Diklofenak dapat diberikan dengan atau tanpa analgesik opioid. Jadi analgesik opioid itu adalah salah satu jenis golongan obat anti nyeri yang dapat berikatan secara spesifik dengan reseptor opioid di tubuh manusia. Aktivasi reseptor opioid dapat memberikan efek analgesik yang kuat terhadap nyeri yang sedang dirasakan manusia. Nah, diklofenak secara intravena itu dengan dosis 37,5 mg diberikan dalam 15 detik 14 kali sehari. Jadi dalam 14 kali sehari dapat memberikan obat diklofenak ini dengan dosis 37,5 mg itu dalam waktu 15 detik. Bila perlu, penggunaan diklofenak pada kehamilan dikategorikan oleh FDA sebagai kategori C pada usia sugesti kurang lebih 30 minggu dan kategori D pada usia sugesti lebih dari 30 minggu. Pada ibu menyusui, diklofenak diekskresikan ke dalam ASI dalam jumlah yang sangat minimal sehingga dianggap aman. Nah, yang dimaksud dengan FDA itu Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat Makanan yang mengatur makanan, suplemen, obat-obat, biofarmasi, dan lain-lain. Yang kedua itu yang pertama penggunaan pada kehamilan. Nah, itu termasuk dalam kategori C menurut FDA. Untuk usia sugesti kurang lebih 30 minggu, studi reproduksi pada hewan menunjukkan bahwa efek buruk pada fetus, namun belum ada cukup bukti ilmiah pada fetus manusia.
Nah, yang berikut kategori D, menurut FDA untuk usia sugesti lebih dari 30 minggu, itu terdapat bukti positif mengenal risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya, misalnya mengatasi situasi mengancam jiwa. Obat golongan antiinflamasi non-steroid menginhibisi sintesis prostaglandin dan bila digunakan pada trimester akhir kehamilan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fetus seperti penutupan. Yang berikut obat asam mefenamat. Obat asam mefenamat ini sebagaimana saat ibu hamil menyusui juga perlu berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan. Penggunaan beberapa jenis obat perlu dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu termasuk obat asam mefenamat. Meski demikian, ibu menyusui tidak boleh mengonsumsi obat asam mefenamat secara sembarangan karena ada beberapa efek samping yang mungkin muncul. Ada kekhawatiran sejumlah asam mefenamat masuk ke dalam air susu ibu atau biasa disebut dengan ASI sehingga membawa efek samping pada bayi. Namun, kekhawatiran ini perlu ditelah kembali. Pasalnya, ada pendapat lain yang menerangkan bahwa konsumsi asam mefenamat saat menyusui masih tergolong aman jika sesuai aturan dan saran dokter. Selain itu, sejumlah penelitian menemukan bahwa obat ini memiliki risiko yang kecil terhadap bayi. Pemberian asam mefenamat untuk ibu menyusui memang mampu membantu meredakan rasa sakit, nyeri, dan peradangan yang mereka alami. Namun, perlu dipertimbangkan pula efek sampingnya. Jadi sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu agar keamanan ibu menyusui tetap terjaga. Yang berikut, diklofenak juga dapat menyebabkan inhibisi agregasi trombosit sehingga meningkatkan risiko perdarahan baik saat persalinan maupun postpartum. Selain itu, terdapat juga risiko partus lama saat persalinan. Yang kedua, penggunaan pada ibu menyusui. Diklofenak diekskresikan ke dalam air susu ibu sejumlah 100 nanogram per gram pada wanita menyusui yang mengonsumsi natrium diklofenak jangka panjang dengan dosis 150 mg per hari. Bayi dengan berat badan 4-5 kg yang mengonsumsi 1 liter air susu ibu per hari itu hanya akan mencerna obat tersebut dengan dosis sekitar 0,003 mg per kilogram berat badan per hari. Konsentrasi ini sangat jauh dibandingkan dengan dosis normal pada anak sebesar 2-3 mg per kilogram berat badan per hari, sehingga obat ini dianggap aman untuk digunakan pada ibu menyusui. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Baik, ketoprofen adalah obat untuk meredakan rasa sakit, bengkak, dan kaku akibat cedera, radang sendi atau artritis dan nyeri haid. Ketoprofen termasuk ke dalam golongan obat non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAID dan hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Ketoprofen bekerja dengan menghalangi enzim silogenase atau COX, yakni enzim yang bertugas memproduksi prostaglandin. Dengan begitu, kadar prostaglandin bisa turun dan keluhan bisa mereda. Prostaglandin adalah zat kimia yang berkaitan dengan timbulnya demam, nyeri, atau peradangan saat tubuh mengalami kerusakan atau cedera. Kategori C yaitu studi pada binatang. Percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Yang kedua, kategori D. Kategori D, bila usia kehamilan sudah trimester 3, ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia.
Obat ini juga tidak boleh digunakan pada akhir masa kehamilan karena dapat menyebabkan tertundanya waktu persalinan dan peningkatan risiko terjadinya perdarahan. Yang berikut, dosis ketoprofen. Dosis ketoprofen bentuk tablet biasanya terisi 50 mg 4 kali sehari atau 75 3 kali sehari. Dosis maksimal 300 mg per hari. Bentuk tablet biasanya pelepasan lambat 100 sampai 200 mg 1 kali sehari, dosis maksimal 200 mg per hari. Yang berikut bentuk tablet biasa, yaitu biasanya 25 sampai 60 mg 3 sampai 4 kali sehari sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut bentuk tablet pelepasan lambat 100 sampai 200 mg 1 kali sehari. Yang berikut bentuk suppositoria 100 mg 1 sampai 2 kali sehari. Dosis maksimal 200 mg per hari. Yang berikut bentuk golongan. Bentuk golongan 2,5%, dioleskan sebanyak 2 sampai 4 kali sehari selama 7 hari. Yang berikut bentuk plester. Obat aplikasikan 1 plester ke area yang membutuhkan sebanyak 2 kali sehari. Yang berikut efek samping. Efek samping ruam. Ruam yang berarti ruam yaitu munculnya lesi kulit yang berwarna merah, menonjol, bersisik atau gatal yang bersifat sementara dan mungkin disertai lepuhan atau bilor. Yang kedua, pusing, sakit perut biasanya, mual, muntah dan mulas. Pada kulit, aplikasi topikal dapat menimbulkan reaksi kulit seperti pruritus, rasa terbakar, kering, iritasi dan eritema. Pada renal yaitu fungsi ginjal yang terganggu. Hepar, reaksi hepatik yang pernah dilaporkan berupa kasus berat hingga fatal berupa ikterik, hepatitis fulminant, nekrosis hepar, kolestasis, gagal hati. Yang berikut neurologi, yaitu kesemutan, myoklonus, parestesia. Lainnya yaitu sakit kepala, rasa melayang, vertigo, isomonia, mengantuk, iritabilitas, diklofenak atau komponennya juga dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas, tetapi efek samping ini sangat jarang terjadi. Cara mengatasinya yaitu bisa mengganti obatnya dengan obat yang lain yang tidak merangsang asam lambung, karena obat asam mefenamic termasuk golongan obat antiinflamasi non steroid yang kadar anti nyeri menengah. Yang kedua, perhatikan khusus harus digunakan pada penderita gangguan fungsi ginjal atau jantung. Yang berikut, hati-hati jika pada wanita hamil dan menyusui. Begitu. Yang berikut, bila terjadi pendarahan atau ulkus, pemberian harus dihentikan. Yang berikut pengertian antipiretik, yaitu obat antipiretik adalah obat untuk menurunkan panas, hanya menurunkan temperatur tubuh saat panas, tidak berefektif pada orang normal. Ini dapat menurunkan panas karena dapat menghambat prostaglandin pada CNS. Yang berikut, mekanisme kerja obat antipiretik. Secara umum, mekanisme obatnya bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin. Yang pertama, paracetamol.
Paracetamol sifatnya antipiretik disebabkan oleh gugus aminobenzen dan mekanismenya diduga berdasarkan efek sentral pada penggunaan oral, diserap cepat melalui saluran cerna dan dapat diekskresikan melalui ginjal atau asam asetilsalisat. Yang berikut, asam asetilsalisat dengan buffer bekerja mempengaruhi pusat pengaturan suhu di prostaglandin sehingga dapat menurunkan rasa sakit. Yang berikut, ibuprofen, yaitu bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi hormon prostaglandin sehingga inflamasi, dapat mengurangi inflamasi dan rasa sakit, demam dan nyeri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang berikut, klasifikasi dan jenis obat antipiretik. Macam-macam obat antipiretik. Yang pertama, paracetamol. Yang kedua, asam asetilsalilat atau acetosal. Yang ketiga, ibuprofen. Indikasinya adalah untuk nyeri dan demam. Yang berikut, dosisnya spesifik ibu hamil, ibu menyusui, dan kondisi yang ibu alami. Yang pertama, paracetamol sediaan oral masuk dalam kategori FDA B, artinya studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Sedangkan paracetamol sediaan intravena masuk dalam kategori C, artinya studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Ibu menyusui yang sebelumnya memiliki kondisi medis tertentu atau melahirkan prematur juga perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebelum mengonsumsi paracetamol. Dosis paracetamol untuk ibu menyusui adalah 500 mg setiap 4 hingga 6 jam. Jangan melebihi 4 gram konsumsi dalam 24 jam. Yang kedua, asam asetilsalisilat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat ini sebaiknya tidak digunakan saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Yang ketiga, ibuprofen. Penggunaan pada ibuprofen pada kehamilan dikategorikan sebagai kategori C oleh FDA dan TGA. Penggunaan pada ibu menyusui diekskresikan dalam berkonsentrasi rendah pada ASI. Dosis ibuprofen biasanya 200 mg per tablet. Untuk itu, bias mengonsumsi maksimal 2 tablet 200 mg setiap 4 atau 6 jam. Yang berikut efek samping. Dosis besar dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati, iritasi lambung, mual muntah, nyeri ulu hati, sesak napas. Pemakaian jangka panjang dapat menjadi perdarahan lambung dan tukak. Yang berikut cara mengatasi. Sebaiknya obat diminum setelah makan atau bersamaan dengan makan. Yang kedua, minum banyak air dan pastikan tubuh kita banyak memenuhi kebutuhan cairan tubuh untuk mengatasi efek samping. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, hati-hati untuk penggunaan fungsi ginjal dan hati. Di mana? Sekian dari hasil presentasi kami. Jika salah, kami mohon dimaafkan. Terima kasih.